sejahtera. Perkenalkan, nama saya Shandar Sanel Basingkara Kombang dengan NIM 230245152. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis UML dalam permodelan perangkat lunak, dan dengan studi kasus desain diagram UML untuk WebMed, yaitu layanan sistem layanan kesehatan. Kita masuk ke bagian latar belakang. Jadi latar belakang dari artikel ini merupakan atau didasarkan pada meningkatnya permintaan global terhadap layanan kesehatan yang efisien untuk mengelola rumah sakit atau kantor medis. Berikut adalah poin-poin utama yang melandasi penulisan artikel tersebut, seperti pemanfaatan teknologi, aksesibilitas dan efisiensi biaya, mengatasi hambatan budaya sistem, dan juga peningkatan kesadaran kesehatan, dan terakhir, kebutuhan permodalan sistem yang terstandar. Secara ringkas, artikel ini muncul dari kebutuhan untuk menciptakan sistem layanan kesehatan digital yang lebih inklusif, cepat, dan terorganisasi dengan baik melalui dokumentasi desain teknis yang sistematis. Kita masuk ke bagian UML. Sini merupakan UML diagram yang ada pada studi kasus ini. Dan sebelum itu kita akan mengetahui atau belajar apa itu UML. Jadi UML adalah bahasa permodalan standar yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan elemen-elemen dari sebuah sistem perangkat lunak. Dan terdapat dalam artikel ini terdapat ada 8 diagram UML. Jadi mari kita masuk ke diagram UML selanjutnya. Yang pertama yaitu diagram use case. Pertama, diagram ini digunakan pada fase analisis untuk mengidentifikasi fungsionalitas sistem. Di sini kita melihat hubungan antara aktor seperti pasien dan penyedia layanan, yaitu service provider, dan fungsi utama sistem ini adalah melihat atau mempresentasikan kebutuhan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Dari sini kita dapat melihat jika user ingin menggunakan fasilitas atau sistem ini, user harus register dulu. Setelah register, dia akan login, dan dari situ dia akan menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut, seperti tentang finance, health, resources, drugs and supplements, obat-obatan, dan news dan experts, yaitu atau dipanggil dengan berita dan lain-lain. Kemudian service provider dapat menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut, di mana ia dapat membuat fasilitas-fasilitasnya seperti finance, health, resources, drugs and supplements, dan news and experts. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu class diagram. Nah, class diagram ini merupakan atau memiliki sama fungsi, namun dia mempresentasikan tampilan statis dari sebuah aplikasi. Diagram ini menjelaskan atribut operasi kelas serta batasan-batasan yang ada pada sistem. Ini merupakan satu-satunya diagram UML yang bisa dipetakan langsung ke bahasa pemrograman berorientasi objek. Maka bentuknya seperti ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana di sini ada user, finance, service provider, facilities, payment, utilization, online payment, dan juga cash. Selanjutnya kita masuk ke bagian activity diagram. Nah, ini adalah diagram perilaku yang mendeskripsikan aspek dinamis sistem. Anggap saja ini sebagai versi canggih dari flowchart yang memodelkan aliran dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.
baik itu aliran berurutan, bercabang maupun bersamaan. Nah, jadi dapat dilihat dari state pertama atau kondisi pertama untuk user. Jika user ingin masuk ke dalam fasilitas atau menggunakan fasilitas tersebut, maka user harus meregister atau enggak login. Dan sini kita dapat melihat di sini ada decision, di mana jika user ingin register dia bisa memilih ya atau tidak. Jika ya, maka dia akan register dan membuat akun baru. Kalau tidak, maka dia bisa langsung login dan bisa langsung menggunakan fungsi payment, di mana dia dapat menggunakan membayar dengan cash atau online. Dan jika user ingin memberikan feedback atau mereview tentang layanan yang sudah diberikan. Kemudian ada juga untuk bagian dari service provider, di mana ia akan menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada, mulai dari kesehatan, keuangan, sumber resources, drugs and supplements, dan news and experts. Selanjutnya keempat, kita masuk ke bagian state machine diagram. Nah, state machine diagram ini atau sering disebut state chart diagram, fokusnya adalah pada berbagai kondisi atau state dari sebuah entitas dan bagaimana entitas tersebut merespon berbagai peristiwa dengan berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Diagram ini sangat efektif untuk memodelkan perilaku secara mendalam. Kemudian kita masuk ke bagian sequence diagram, di mana diagram interaksi ini berfokus pada pesan yang dikirim antar objek dalam perspektif waktu. Sumbu vertikalnya mempresentasikan waktu, menunjukkan urutan interaksi yang terjadi secara visual. Jadi ini merupakan dari gambar pertama dan kemudian ini merupakan gambar kedua dari diagram tersebut. Keenam, kita masuk ke bagian communication atau collaboration diagram, di mana dia mirip dengan sequence diagram. Ini menunjukkan bagaimana objek berinteraksi melalui pesan yang berurutan. Bedanya, diagram ini lebih menonjolkan kolaborasi antar objek untuk menggambarkan aliran aktivitas dalam sebuah use case tertentu. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu component diagram. Komponen diagram ini digunakan untuk memodelkan aspek fisik atau subsistem dari sebuah sistem yang besar agar lebih mudah dikelola. Diagram ini tidak menjelaskan fungsi, melainkan fokus pada komponen-komponen dan antarmuka atau interfaces yang digunakan untuk mewujudkan fungsi tersebut. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu deployment diagram. Dan ini merupakan diagram terakhir dalam artikel ini. Diagram ini memetakan arsitektur perangkat lunak ke dalam arsitektur fisik atau perangkat keras tempat sistem tersebut akan dijalankan. Ini sangat penting untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak didistribusikan di atas node fisik atau perangkat keras. Sekian dari saya, terima kasih.